Wawasan Nusantara memiliki pengertian sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan juga kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lalu selanjutnya kita akan membahas fungsi. Fungsi ada berapa nih? Fungsi ada dua. Yang pertama untuk membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, sebagai ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Lalu tujuan. Tujuannya apa tuh? Nah, yang pertama, tujuan ke dalam mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Nah, yang kedua, tujuan keluar pada lingkungan bangsa dan negara yang mengelilingi Indonesia ialah ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Unsur dasar wawasan Nusantara. Terdapat 3 unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang kedua isi, terdiri dari 2 hal. Yang pertama realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, tata laku, merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama tata laku batinia, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, tata laku lahiriah, yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara terdiri dari 5 asas, yaitu asas solidaritas, asas kejujuran, asas kesamaan tujuan, asas keadilan, dan juga asas kerjasama. Yang pertama adalah asas solidaritas, yaitu perasaan emosional dan juga moral yang terbentuk pada hubungan antar individu ataupun antar kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan, dan cita-cita, juga adanya kesetiakawanan dan juga rasa sepenanggungan. Yang kedua adalah asas kejujuran. Dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan juga bertindak hanya yang sesuai dengan fakta dan juga kenyataan. Wajib dilakukan demi tercapainya suatu kemajuan. Yang ketiga adalah kesamaan tujuan, mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama untuk mengusir para penjajah. Yang keempat adalah asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama serta berhak untuk mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Kemudian asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antara elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut juga dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Lalu ada implementasi. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan dilakukan dengan membentuk sikap dan disiplin diri dalam membela tanah air serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang. Meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas yang baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivis pengaman wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, ada implementasi di bidang politik. Implementasinya ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia. Contohnya gimana tuh? Nah, kayak terdapat pada UU partai politik, lalu ada UU pemilu. Nah, implementasi wawasan Nusantara di bidang politik juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Contohnya seperti menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa.
keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, dan memperkuat kors diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, pelaksanaan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap pluralisme dan HAM untuk mempersatukan keberagaman di Indonesia. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini terdapat implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungannya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan perekonomian negara. Orientasi bidang ekonomi di sektor pemerintahan, industri, serta pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di setiap daerah Indonesia sehingga tidak terjadi kemiskinan di daerah tertentu. Ekonomi daerah sendiri diharapkan dapat menciptakan segala macam upaya keadilan ekonomi. Partisipasi seluruh rakyat Indonesia dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini kemudian akan didukung oleh pemberian fasilitas kredit mikro guna membangun usaha UMKM. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, kesadaran warga negara Indonesia tentang hak dan kewajiban rakyat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama. Kesadaran bela negara dan mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, pemberantasan KKN, transparan, dan pemeliharaan persatuan. Yang kedua, perkembangan pesat iptek serta perkembangan pesat masyarakat global yang dikaitkan dengan dunia tanpa batas. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, Kenichi Omae dalam bukunya Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun, kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang semakin individual. Sudahkah kita berbangga dengan tulus hati menjadi warga negara di negeri ini? Negeri yang banyak dipuji karena keragaman budaya, karena keelokan alamnya, karena ramah dan gotong royong rakyatnya. Sudahkah kita memiliki wawasan Nusantara, mempraktekannya? Wawasan Nusantara adalah cara pandang, pengetahuan, serta sikap bangsa Indonesia atas negerinya sebagai Nusantara. Negara kepulauan dengan beragam suku dan budaya, ribuan bahasa daerah yang tumbuh dan berkembang, ragam fauna dan flora, serta sumber daya alam yang menjadi penopang hidup bangsa.